Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 4 yang soleh dan solehah, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dan keluarga di rumah sehat selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, hari ini kita akan belajar pelajaran pertama pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang Quran surat Al-Falaq. Nah, kemarin kalian sudah menghafal dan membaca surat Al-Falaq. Hari ini kita akan belajar tentang Quran surat Al-Falaq, kemudian isi kandungan surat Al-Falaq dan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surat Al-Falaq. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Langsung kita masuk, lihat slide yang pertama, Quran surat Al-Falaq. Di urutan pertama, lihat kata Al-Falaq artinya waktu subuh. Waktu subuh, ya. Kata Al-Falaq berasal dari potongan ayat pertama atau ayat ke-1 dari surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq, ya. Kemudian di nomor 3, Quran surat Al-Falaq ayatnya berjumlah 5. Nah, ingat ya, kemarin sudah menghafal ada 5, ya. Kemudian surat Al-Falaq jumlah hurufnya ada 73 dan jumlah kata atau kalimatnya ada 23. Nah, Quran surat Al-Falaq selanjutnya dalam Al-Quran urutan yang ke-113. Nah, urutan 113 ini biasanya sering muncul di pertanyaan soal, makanya dipahami. Kemudian surat Al-Falaq diturunkan setelah surat Al-Fil. Nah, surat Al-Falaq diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad urutan atau setelah surat Al-Fil. Kemudian selanjutnya surat Al-Falaq disebut surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah atau Nabi Muhammad sebelum hijrah ke Madinah. Kalau hijrah ke Madinah artinya disebutnya surat Madaniyah karena belum pindah ke Madinah, maka disebutnya surat Makkiyah. Bisa dipahami ya. Kemudian lanjut, surat Al-Falaq tergolong surat-surat pendek atau disebut surat Al-Mufassal. Kenapa? Karena golongan surat pendek, ayatnya ada 5, makanya disebutnya dengan nama Al-Mufassal. Ya, bisa diingat ya. Kemudian nama lain surat Al-Falaq, ya. Nama lain surat Al-Falaq atau disebutnya surat Al-Mu'awwidzatain. Kenapa? Karena diturunkan bersamaan dengan surat An-Nas, ya. Mu'awwidzatain karena diturunkannya bersamaan dengan surat An-Nas. Lanjut, slide berikutnya bisa dilihat anak-anak. Slide berikutnya berisi tentang isi kandungan surat Al-Falaq. Nah, ada 4 poin. Pertama, surat Al-Falaq dilihat bersama-sama. Surat Al-Falaq mengandung isti'adzah, yakni permintaan perlindungan. Nah, isti'adzah a'udzu, nah ta'awud, isti'adzah. Nah, nama lainnya. Karena berisi tentang permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan makhluk baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Jadi semuanya yang di alam semesta ini itu semuanya makhluk atau ciptaan Allah. Nah, ciptaan Allah ada yang baik dan ada yang tidak baik. Maka kita berlindung kepada Allah dari godaan atau dari perlindungan dari makhluk-makhluk Allah yang tidak baik. Kemudian di yang kedua, lihat. Dalam memohon perlindungan dalam surat Al-Falaq ini, Allah disebut sebagai sifatnya, yakni Tuhan waktu subuh. Nah, Tuhannya seluruh makhluk. Nah, karena waktu subuh Allah yang menciptakan, disebutnya makanya Tuhannya waktu subuh, gitu ya. Kemudian selanjutnya dalam surat Al-Falaq ini mengandung perlindungan kepada Allah dari kejahatan di waktu malam apabila gelap gulita, kejahatan wanita-wanita penyihir, kemudian dan kejahatan orang-orang yang dengki atau hasad yang tidak suka dengan orang lain, ya. Kemudian yang terakhir isi kandungannya, surat Al-Falaq menjelaskan
sifat hasad atau sifat menghasut atau dengki itu membawa keburukan, mengakibatkan kejahatan sehingga harus dihindari dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ketika ada rasa iri, hati, dengki itu penyakit hati, maka kita berlindung kepada Allah. Itu isi kandungan surat Al-Falaq, bisa dipahami dan dimengerti, nanti dibaca dan dicatat ya, Nak. Kemudian lihat slide berikutnya tentang asbabun nuzul. Nah, lihat asbabun nuzul dan atau sebab-sebab turunnya surat Atin. Kenapa sih surat Atin diturunkan kepada dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk manusia? Nah, pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menderita sakit parah dan Allah mengutus 2 malaikat untuk menjenguk dia. Di antara malaikat duduk di dekat kepala dan satu duduk di dekat kaki Rasulullah. Ya. Kemudian kedua malaikat pun berbincang-bincang dan berbicara dan menyatakan bahwa Rasulullah terkena sihir atau guna-guna berupa gumpalan ijuk atau ditaruh dalam sumur, seperti itu. Yang ngomong para malaikat tadi. Keesokan harinya Rasulullah memerintahkan Amr bin Yasir untuk mengambil guna-guna itu di sumur tersebut. Sumur tersebut airnya seperti darah. Nah, sehingga turunlah surat Al-Falaq sebagai petunjuk untuk memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan-kejahatan makhluknya. Itu mungkin bisa dipahami sekilas tentang surat Al-Kafirun. Kalian bisa mencatat sebagai bahan referensi, sebagai bahan pelajaran untuk dipahami dan dimengerti. Jadi orang muslim tidak hanya percaya pada Al-Quran, tidak hanya membaca, tapi dipahami artinya dan kenapa surat itu turun kepada kita atau diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, terima kasih. Kita baca hamdalah untuk pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada salah kata dari Bapak. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.